Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tak kala kita melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, saya beri gambaran contoh ya, kita mencontoh ujian teman kita, lalu tanpa usaha, tanpa belajar, kita mendapatkan nilai yang sangat bagus. Itu akan merekam pada otak kita. Oh, ternyata nyuntuhku enak. Akhirnya tak kala waktu ujian, kita berusaha untuk mencontoh dan mencontoh. Begitu juga perbuatan dosa lainnya, kita melihat aurat di alat elektronik kita, atau melihat aurat di sekitar kita, maka akan menempel pada otak kita. Dan itu sulit dihapus, menempel terus. Bahkan kalau sudah terlalu sering, maka kita akan terbiasa. Yang mana dosa itu seakan-akan tidak dosa. Yang mana suatu perbuatan yang sangat tercela tersebut serasa nikmat dan tidak terjadi perbuatan dosa yang sangat berat pada diri kita. Kejadian-kejadian itu selalu terekam pada otak kita dan menjadikan kita akan melakukan perbuatan maksiat itu berulang-ulang tanpa merasa bersalah. Melihat mencuri, menyuntuh, melihat aurat, itu tidak bisa dihapus. Otak kita adalah gambaran suatu kehebatan Allah Ta'ala menciptakan otak kita, melebihi alat-alat yang diciptakan manusia barusan ini, bahkan menyimpan berapa jauh sekali. Lalu bagaimana dengan kelemahan, yaitu mengingat suatu yang buruk, menjadikan trigger, pemetik untuk mengulangi lagi, menjadikan kita kepingin lagi, melihat. Karena sering melihat aurat, ketika melihat wanita yang tidak membuka aurat, seakan-akan membuka aurat. Bagaimana caranya? Salah satu caranya, yang pertama, yaitu kita tutup ingatan kita. Menutup mungkin sulit ya, akan tapi kita tumpuk dengan amal soleh. Kita perbanyak amal ibadah. Kita lupakan suatu yang ada di otak kita, suatu yang negatif yang ada di otak kita. Kita lupakan dengan berbuat baik sebanyak mungkin. Kita lupakan dengan perbuatan banyak kebaikan. Amal soleh kita perbanyak. Pikiran-pikiran, belajar, menuntut ilmu sebanyak mungkin. Kita tutup, meskipun tidak hilang, meskipun kadang-kadang teringat. Bahkan kalau sudah terlalu menempel akan sulit. Akan tapi salah satu caranya yaitu yang kedua, bahwa kita bakalan diambil nyawanya oleh Allah. Kematian menjadikan sebagai rangsangan pada otak kita untuk selalu beribadah. Oleh karena itu, kullu nafsin dha'iqatul maut itu harus kita ingat. Kita ingat kematian sebanyak mungkin. Bahkan amalan-amalan yang berkaitan dengan itu, seperti contohnya bertakziah kepada teman kita, tetangga kita, saudara kita yang meninggal, adalah mengingatkan diri kita bahkan akan meninggal. Bahkan ketika kita mengantar mayat ketika di liang lahat, itu adalah menghapus semua pikiran-pikiran negatif kita. Maaf, bukan menghapus, menumpuk
hingga pikiran negatif itu tumpuk dengan amal soleh, yang akhirnya kita terbiasa melaksanakan amal soleh. Itu adalah sebagian cara yang saya utarakan kepada para pemirsa semua. Semoga diri kita, termasuk saya pribadi dan para pemirsa semua, bisa melakukan ini. Harapannya pikiran-pikiran negatif yang ada di otak kita yang tidak mungkin bisa hilang, yang selalu menempel, jejak otak kita, jejak pikiran kita, ada jejak digital, tapi ini jejak otak kita, itu tertindih dengan amal-amal soleh. Itu adalah caranya. Dan selalu mengembalikan ingat kepada kematian, maka semakin banyak menutupi ingatan-ingatan buruk yang ada di otak kita, dan rangsangan-rangsangan untuk melakukan perbuatan maksiat itu semakin memudar dan memudar. Dan kita semua semoga sampai akhir kehidupan kita selalu taat kepada Allah dan dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.